Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu Manajer atau mungkin teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ikhwan Syed Azizi. Di sini saya akan membuka presentasi dari Studio Team yang mana akan membahas terkait dengan teks editor yang telah kami buat. Yang ini adalah misi dari proyek 2, yaitu pengembangan aplikasi berbasis library. Tapi sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu Studio Team yang beranggotakan 2 orang. Anggota pertama yaitu saya sendiri, Ikhwan Syed Azizi, dengan 3 digit NIM terakhir 013, dan teman saya Maulida Nur Afifah dengan 3 digit NIM terakhir 017. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan daftar isi atau apa saja sih yang akan kami presentasikan di kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu memberikan gambaran terkait dengan teks editor yang telah kami buat. Yang kedua yaitu struktur program. Yang ketiga yaitu penerapan array 2 dimensi. Yang keempat yaitu progres dan kontribusi dari setiap anggota kelompok. Yang kelima yaitu lesson learned atau apa saja sih yang telah kami dapatkan atau yang telah kami pelajari selama setengah semester mengikuti proyek 2 ini. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah gambaran umum. Ya, tapi sebelum itu saya tampilkan terlebih dahulu tampilan dari teks editor yang telah kami buat. Ya, bisa diperhatikan di sini ada beberapa karakter yang merepresentasikan pilihan-pilihan fitur yang telah kami buat. Kemudian ada juga baris pilihan di bawah. Nah, tujuan saya menampilkan tampilan ini adalah agar memberikan gambaran atau mempermudah dalam menggambarkan bagaimana sih teks editor yang telah kami buat. Ya, selanjutnya saya akan memberikan gambaran umum terkait deskripsi dan fitur apa saja yang telah kami buat. Teks editor yang kami buat adalah teks editor yang berjalan sepenuhnya di terminal atau CLI, yang nantinya user akan berinteraksi dengan program melalui menu input satu karakter. Ya, seperti yang telah ditampilkan di slide sebelumnya, ada karakter-karakter seperti 1, 2, G, L. Nah, nantinya karakter-karakter tersebut jika dipilih oleh user akan membawa user ke fitur-fitur yang telah mereka pilih. Memang ada fitur apa saja sih di text editor ini? Nah, di text editor ini ada beberapa fitur yang kami kategorikan menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu kategori editor, yang mana di dalamnya ada fitur-fitur seperti tambah baris, read baris, hapus baris, dan keluar. Di kategori yang kedua ada manajemen dokumen, yang mana di dalamnya ada open file, save as, delete file, dan dokumen baru. Dan di kategori yang ketiga yaitu ada navigasi dan pencarian. Di dalamnya ada fitur seperti find text, find next, replace text, go to line, word count, dan toggle number. Nah, jika dihitung-hitung ada 15 fitur yang telah kami buat, yang mana untuk mencapai 15 fitur ini kami telah menggunakan 27 fungsi. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara kerja dan keterbatasan atau kekurangan dari teks editor yang telah kami buat. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, aplikasi ini bisa digambarkan oleh 2 lingkaran yang saling terhubung dan nantinya akan terus berulang. Nah, di lingkaran yang pertama ada mode perintah. Nah, di mode perintah ini pengguna bisa memasukkan perintah, misalnya open file. Nantinya sistem akan membaca input tersebut dan akan menentukan aksi apa yang harus dilakukan. Jika aksi itu berkaitan dengan input teks, maka sistem akan berpindah ke lingkaran selanjutnya atau lingkaran mode input. Nah, di mode input ini pengguna bisa memasukkan teks secara langsung. Teks tersebut bisa disimpan dalam struktur data, lalu hasilnya akan ditampilkan kembali ke layar. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja dari teks editor yang telah kami buat. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan atau kekurangan dari teks editor yang telah
kami buat. Keterbatasan yang pertama adalah teks editor yang kami buat ini berbasis atau hanya tampilannya CLI terminal. Jadi tidak ada tampilan grafis yang bisa memuaskan mata, sehingga interaksi mungkin kurang memuaskan bagi pengguna. Yang kedua yaitu maksimal baris dan maksimal karakter per baris itu hanyalah 100. Nah, keterbatasan ini muncul karena kami menggunakan struktur data statis, sehingga kapasitas sudah ditentukan dari awal. Mungkin dampaknya aplikasi jadi tidak terlalu fleksibel dan tidak bisa menangani teks yang besar. Yang ketiga yaitu tidak ada fitur undo dan redo. Artinya setiap perubahan itu bersifat langsung permanen di sesi tersebut. Jika pengguna melakukan kesalahan, tidak bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Yang keempat yaitu World Web yang masih sangat sederhana. Selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur program. Jadi program text editor ini kami menerapkan struktur modular yang dipecah ke dalam beberapa modul dan setiap modulnya memiliki pasangannya masing-masing seperti file header atau file.h. Ini adalah tempat untuk mendeklarasikan fungsi-fungsi yang ada. Kemudian file.c ini adalah sebagai tempat eksekusi logikanya. Lalu kami membaginya menjadi 3 modul utama. Yang pertama ada modul editor. Ini adalah modul yang menjadi otak dari aplikasi untuk memproses input, hapus, dan edit text. Selanjutnya ada modul display. Ini khusus menangani user interface, jadi membatasi input keyboard dan merender tampilan ke terminal. Lalu yang terakhir ada modul file manager yang bertugas menjembatani interaksi antara aplikasi dengan sistem operasi saat membuka atau menyimpan file. Jadi modul-modul ini saling bertukar data karena peran penting dari struct. Jadi struct yang kami buat itu seolah membungkus seluruh data mulai dari text buffer, posisi kursor yang sedang aktif, hingga status file ke dalam satu struct bernama text editor. Selain itu, kami juga bergantung pada beberapa library standar C untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Contoh ada standar input-output.h yang digunakan untuk menampilkan interface editor di terminal, serta digunakan dalam fitur open dan save file. Kemudian ada standar library.h untuk control system, string handling untuk manipulasi text buffer, console input-output.h ini adalah library khusus Windows untuk tangkapan keyboard real time yang kami gunakan dalam fitur edit baris inline. Dan yang terakhir, directory control ini adalah library khusus Windows juga untuk fitur navigasi folder. Selanjutnya, pada bagian penerapan array 2 dimensi ini, saya tidak hanya membahas di mana saja array diterapkan, tapi juga sekaligus membahas fungsi yang menurut saya menarik, karena pada fungsi ini juga terdapat implementasi array 2 dimensi. Jadi di sebelah kiri adalah deklarasi yang ada pada editor.h, di mana max baris bernilai 100 dan max kolom bernilai 101. Artinya buffer ini mampu menampung hingga 100 baris, dan setiap baris bisa berisi hingga 100 karakter atau 100 kolom, dengan satu slot tambahan untuk null terminator yang menandai akhir string di bahasa C. Sekarang kita lihat bagaimana array 2 dimensi ini diimplementasikan, salah satunya pada fungsi find text, fungsi yang menurut saya penting dan menarik. Jadi pada baris pertama ini adalah iterasi untuk dimensi pertama. Variabel i bergerak dari 0 sampai jumlah baris yang ada di dokumen. Jadi ed buffer index i ini mengakses seluruh baris ke i yang hasilnya adalah pointer ke array karakter, yaitu string yang mewakili satu baris teks, dan pointer itu disimpan ke variabel baris. Jadi sampai di sini kita bisa tahu sedang berada di baris yang mana.
Selanjutnya mulai dari while, ini adalah operasi di dimensi kedua. Jadi fungsi string-string yang bertugas mencari sebuah string di dalam string lainnya, dia menerima sebuah string, yaitu baris, yang merupakan buffer index i, dan mencari keyword di dalamnya. Jadi string-string ini bergerak karakter per karakter dari kiri ke kanan sampai ketemu atau sampai habis, yang mana ini adalah penelusuran di sepanjang dimensi kedua. Jadi jika keyword sudah ditemukan, PTR menunjuk ke posisi awal kemunculan keyword itu di dalam baris. Lalu selanjutnya pada bagian menyimpan posisi baris dan kolom keyword yang ditemukan, ini adalah bagian yang paling menarik. Jadi setelah keyword ditemukan, kita menyimpan dua informasi. Nomor baris yang ada di variabel i, itu adalah koordinat dimensi pertama, dan nomor kolom yang dihitung dari PTR min baris, itu adalah koordinat dimensi kedua. Jadi PTR ini adalah alamat memori posisi keyword, sedangkan baris adalah alamat memori awal baris itu. Jadi nomor kolom itu adalah selisihnya jarak dalam karakter. Jadi setelah function find text selesai, hasil cari menyimpan koordinat lengkap semua kemunculan keyword, ada di baris berapa dan ada di kolom berapa, kemudian ditampilkan sebagai tabel oleh function render hasil cari yang berada pada file display.c dan dipakai oleh findNext untuk memindahkan kursor ke kemunculan berikutnya. Lalu langkah terakhirnya, ini setelah satu kemunculan disimpan, PTR digeser sejauh klen atau panjang keyword agar pencarian berikutnya tidak menemukan posisi yang sama. Jadi loop berlanjut sampai tidak ada kemunculan lagi di baris itu, lalu i bertambah dan kita pindah ke baris berikutnya. Jadi satu fungsi ini menjelajahi seluruh array dua dimensi. Dimensi pertama tadi melalui loop for dan dimensi kedua melalui string-string, dan hasilnya adalah koordinat lengkap tiap kemunculan dalam format baris kolom. Nah, untuk gambaran besarnya, jadi buffer dua dimensi ini tidak hanya dipakai di satu tempat, melainkan hampir setiap fitur program ini menyentuh array yang sama, tapi dengan pola akses ke array yang berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Di sini ada contoh tabelnya. Pada function init editor itu mengakses buffer index i dan index 0. Ini adalah akses dua dimensi secara eksplisit yang menulis null terminator ke karakter pertama setiap baris untuk mengosongkan buffer setiap program pertama kali dijalankan. Kemudian pada function insert baris dan delete baris mengakses buffer index i dan menyalinnya dengan memori copy sepanjang max kolom. Ini akan menggeser seluruh baris ke bawah ataupun ke atas untuk memberi ruang bagi baris baru atau menutup baris yang dihapus. Selanjutnya pada function word count, ini mengakses buffer index i, index j dengan notasi dua dimensi yang eksplisit juga, dua loop bersarang, I untuk baris, J untuk karakter, membaca dokumen karakter demi karakter untuk menghitung kata. Kemudian pada function open file di file manager, ini menulis ke buffer index n dengan string copy setiap kali satu baris dibaca dari file. Lalu yang terakhir adalah function render layar pada file display.c. Ini membaca buffer index i untuk ditampilkan ke layar terminal. Fungsi navigasi underscore path underscore custom. Fungsi ini menarik karena menyediakan pengalaman interaktif pada sistem save as dan open file dengan menggunakan logika perulangan tak terbatas atau infinite loop dan manipulasi pointer. Berikut adalah bedah sintaksnya. Yang pertama adalah sintaks ini. Fungsi ini mengembalikan nilai integer 1 jika berhasil memilih lokasi dan 0 jika dibatalkan. Selanjutnya adalah ini. Baris ini menggunakan fungsi get cwd untuk melacak direktori kerja aktif atau current working directory secara otomatis. Pengguna akan langsung memulai navigasi dari folder tempat program ini dijalankan. Selanjutnya adalah ini. Kami menggunakan perulangan while untuk menahan pengguna
di dalam menu navigasi sampai mereka benar-benar memberikan instruksi untuk keluar. Nah, kemudian di dalam loop terjadi evaluasi input menggunakan strcmp. Jika input adalah Y, fungsi menggunakan strcpy untuk menyalin nilai path aktif saat ini ke hasil path, lalu mengeksekusi return 1 sebagai tanda sukses. Jika input adalah titik-titik, program memanggil fungsi potong ke parent. Logikanya adalah memotong atau memodifikasi string dengan mencari tanda miring terakhir, slash atau backslash, dan memotongnya sehingga posisi di directory mundur satu tingkat. Pada kondisi else, jika pengguna mengetik nama folder, kami menggunakan strcat untuk menggabungkan atau menyambungkan tanda miring dan nama folder tersebut ke string directory saat ini. Ini memindahkan pengguna masuk ke subdirectory. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi branching yang kami gunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Strategi ini kami gunakan karena dalam proses pengerjaan, fitur dikerjakan secara paralel, terdiri dari beberapa modul, dan kami ingin menghindari konflik antar kode. Oleh karena itu kami membuat strategi-strategi ini. Yang pertama yaitu strategi modular fitur branch. Pendekatan yang kami gunakan adalah membagi branch berdasarkan modul atau tanggung jawab file. Jadi, satu branch akan fokus mengerjakan satu bagian spesifik dari program. Sebagai contoh, pada branch feed/file manager, kami mengerjakan file manager.c dan file manager.h. Kemudian pada branch feed/display, kami mengerjakan display.c dan display.h. Dengan cara ini, setiap perubahan menjadi lebih terisolasi, sehingga lebih mudah dikontrol dan tidak saling mengganggu. Selain itu, kami juga sengaja memisahkan antara editor.core dan editor search. Tujuannya adalah untuk mempermudah identifikasi bug. Jadi misalnya ketika bagian editor core sudah stabil dan sudah melalui testing, lalu terjadi error saat menambahkan fitur pencarian di editor search, kami bisa langsung memperkirakan bahwa sumber error berasal dari code baru di branch tersebut. Dengan pemisahan ini juga, editor core bisa di-merge lebih awal dan langsung digunakan oleh bagian lain untuk melakukan testing fitur tambahan. Selain pengembangan fitur, kami juga melakukan perubahan besar yaitu migrasi dari penggunaan memori dinamis ke statis. Untuk menangani perubahan ini, kami tidak langsung mengubah branch utama, tetapi membuat branch khusus yaitu refactor/statis. Tujuannya adalah agar perubahan besar ini bisa dikerjakan dan diuji secara terpisah tanpa mengganggu fitur yang sudah berjalan dengan stabil. Selanjutnya adalah tanggung jawab konseptual. Jadi, untuk tanggung jawab ini, saya, Iwan Syedadizi, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tampilan di layar itu rapih dan juga memastikan agar tidak ada file yang korup atau bisa dibaca dan disimpan. Sedangkan Maulida bertanggung jawab untuk mengatur otak program, memastikan setiap logika itu berjalan dengan aman, serta mengontrol flow aplikasi di main.c. Untuk pembagian jadwal pengerjaan per minggu, ini masih sama seperti rancangan yang kami buat di awal-awal pertemuan. Yang pengerjaannya ini kami bagi menjadi 4 minggu. Di minggu pertama, fokusnya ini ke perancangan. Jadi struktur data dan header file ditetapkan di awal sebelum menulis fungsi apapun. Kemudian pada minggu kedua baru mulai masuk ke implementasi inti. Jadi Ikhwan fokus mengerjakan semua yang berhubungan dengan tampilan dan file manajemen, sedangkan saya mengerjakan seluruh logika manipulasi buffer. Di minggu ketiga, lanjut mengerjakan fitur-fitur lanjutan seperti tampilan menu dan navigator, atau pencarian, replace, dan WordCan. Nah, kemudian di minggu keempat ini tidak semulus yang direncanakan karena mulai dari testing masing-masing bagian, lalu setelah integrasi ke file main.c ini masih terdapat beberapa bug. Juga selain itu, kami juga pada akhirnya mengubah penyimpanan buffer dari array of pointer dengan malloc menjadi array 2 dimensi statis, sehingga kami juga membuat satu brand khusus yaitu refactor static, dan konsekuensi dari perubahan ke statis ini memunculkan kebutuhan field baru di struct
yaitu kamu menambahnya isWrap untuk menandai baris mana yang merupakan hasil pemotongan otomatis ketika baris memiliki lebih dari 100 karakter. Pelajaran yang saya dapatkan dalam pengerjaan proyek ini adalah ketika merancang struct yang cukup lengkap di awal, membuat proses pengembangan fitur ini menjadi lebih konsisten. Karena hampir semua fungsi cukup menerima satu parameter, yaitu struct text editor tanpa mengubah banyak bagian lain. Selain itu, ketika ada kebutuhan baru, kami cukup menambahkan field ke dalam struct tanpa harus mengubah struktur fungsi yang sudah ada. Contohnya dalam kasus ini adalah ketika kami menambah fungsi wrap untuk membuat baris baru dari baris yang menginput lebih dari 100 karakter. Nah, pelajaran lainnya adalah terkait pentingnya strategi dalam mengelola kode, khususnya melalui penggunaan branching dan penambahan commit yang terstruktur. Kami memberi nama commit berdasarkan jenis perubahan yang dilakukan. Misalnya, fit untuk penambahan fitur atau refactor untuk perubahan struktur kode tanpa mengubah fungsionalitas. Jadi, riwayat commit bisa lebih jelas dan mudah dipahami bagian mana perubahannya. Mungkin sebagai penutup sebelum masuk ke demonstrasi program, saya ingin berbagi sedikit refleksi pribadi dan teknis dari pengerjaan proyek ini. Atau bisa disebut juga lesson learned. Jujur, berangkat dari latar belakang saya yang non-IT, melihat ratusan baris code pada awalnya itu sangat mengintimidasi. Tapi setelah berhasil menyusun programnya dari nol, cara pandang saya mulai berubah. Saya jadi sadar kalau coding itu sebenarnya bukan tentang seberapa banyak sintaks yang kita hafal, tapi tentang sebagaimana jeli kita memecah suatu masalah besar menjadi langkah-langkah logika yang sederhana. Pemahaman itu terasa ketika saya membangun fungsi navigasi path custom. Ya, awalnya saya pikir untuk membuat fitur di mana user bisa keluar masuk folder secara interaktif itu pasti butuh alat yang rumit atau susah. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Fitur itu masih bisa jalan mulus hanya dengan memanfaatkan fundamental dasar bahasa C. Hanya bermodalkan perulangan while dan fungsi pemotong teks seperti strcat dan strcmp, kita sudah bisa menciptakan navigasi direktori yang responsif.